Bayangkan hidup dalam dunia yang gelap, di mana bayi perempuan dikubur hidup-hidup, di mana yang kuat menindas yang lemah, dan kebebasan hanyalah milik mereka yang punya kuasa. Di tanah panas dan tandus itu, langit seakan menutup rahmatnya, dan bumi tak lagi ramah pada manusia. Lalu di tengah malam, sunyi di atas sebuah gunung tandus, terdengarlah suara dari langit. Dan sejak saat itu, dunia tak pernah lagi sama. Inilah kisah tentang permulaan yang mengubah segalanya. Tentang seorang lelaki yang gemetar ketakutan, namun dipilih oleh Allah untuk membawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Ketika dunia sebelum kenabian, sekitar 1400 tahun yang lalu, Jazirah Arab adalah tanah yang keras, baik secara fisik maupun batin. Masyarakatnya hidup dalam kejahiliahan. Mereka menyembah berhala, bahkan membuat patung dari kurma, lalu memakannya saat lapar. Mereka berjudi, mabuk, menindas budak, dan memperlakukan perempuan seperti barang tak bernilai. Kaum Quraisy, suku paling terpandang di Mekah, adalah pemimpin spiritual sekaligus penjaga Ka'bah, rumah suci peninggalan Nabi Ibrahim. Tapi ironisnya, di dalam Ka'bah sendiri berdiri ratusan berhala. Dunia buta akan tauhid. Para nabi telah lama tiada. Sudah lebih dari 600 tahun, tak ada wahyu yang turun ke bumi. Namun, di tengah hiruk pikuk kegelapan itu, tumbuh seorang anak dari Bani Hashim. Namanya Muhammad bin Abdullah. Sejak muda, ia dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Tapi ada yang berbeda dalam dirinya. Ia bukan penyembah berhala. Ia sering mengasingkan diri, merenung tentang kehidupan dan Tuhan yang satu. Hatinya menolak menyembah batu, menolak kekerasan, menolak kezaliman. Ketika malam yang mengubah dunia, suatu hari di usia 40 tahun, Rasulullah mendaki Jabal Nur. Di dalam gua kecil bernama Hira, ia berdiam, bermunajat. Malam demi malam ia lalui dengan berdoa dan merenung, menjauh dari keramaian Mekah yang dipenuhi maksiat. Dan malam itu pun datang. Dalam gelapnya gua Hira, tiba-tiba muncul sesosok makhluk agung. Bukan manusia biasa, ia adalah malaikat Jibril. Langit seakan terbuka, waktu seakan berhenti. Lalu terdengar suara yang menggetarkan bumi. Iqra, bacalah. Muhammad gemetar, tubuhnya menggigil. Aku tak bisa membaca, jawabnya ketakutan. Lalu makhluk itu mendekapnya erat hingga terasa sesak. Lalu melepaskannya dan berkata lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itulah wahyu pertama. Itulah awal dari segala perubahan. Nabi Muhammad berlari turun dari gua, jantungnya berpacu, jiwanya berguncang. Ia langsung pulang ke rumah, menggigil dan berkata pada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah, istrinya yang setia, menenangkan dan menguatkannya. Ia tahu suaminya bukan lelaki sembarangan. Ia membawa Muhammad ke Waraqah bin Naufal, seorang sepupu yang mengerti kitab-kitab lama. Dan Waraqah berkata, itulah Namus atau Jibril yang pernah datang kepada Musa. Engkau adalah nabi umat ini. Ketika dakwah yang menemui batu, tapi perjalanan ini tak mudah. Saat Nabi Muhammad mulai menyampaikan ajaran tauhid secara terang-terangan, Mekah berguncang. Para pembesar Quraisy merasa terganggu. Mereka tak ingin berhala-berhala ditinggalkan. Mereka takut kehilangan kuasa dan bisnis mereka. Maka mereka mulai menyiksa para pengikut Nabi. Bilal diseret di padang pasir, tubuhnya dibakar matahari, batu besar ditimpakan ke dadanya. Ammar bin Yasir dan orang tuanya disiksa sampai syahid. Tapi mereka bertahan karena mereka percaya bahwa hanya Allah yang patut disembah. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan sabar, penuh kelembutan, meski cercaan dan siksaan tak pernah berhenti. Ia dilempari kotoran saat salat. Ia dihina sebagai orang gila, penyihir, bahkan pemecah belah keluarga. Namun beliau tidak menyerah, karena ia tahu ia membawa kebenaran. Ketika hijrah dan harapan baru. Ketika tekanan semakin kuat, Allah perintahkan Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Di sana, Islam disambut. Di sanalah umat muslim mulai membangun masyarakat adil, damai dan kuat. Madinah menjadi pusat peradaban baru. Di sanalah azan pertama dikumandangkan, di sanalah persaudaraan Muhajirin dan Ansyar terjalin. Dan dari sanalah cahaya Islam mulai menyebar, dari padang pasir kecil hingga ke seluruh dunia. Inilah warisan yang abadi hari ini,
1400 tahun telah berlalu sejak malam di Gua Hira itu. Tapi kalimat yang turun malam itu, Iqra', masih menggema. Bukan sekadar ajakan membaca, tapi ajakan untuk berpikir, mencari kebenaran, dan hidup dengan cahaya iman. Dunia mungkin berubah, teknologi berkembang, peradaban maju, tapi kebutuhan manusia akan cahaya yang sejati, akan petunjuk yang lurus, tetap sama. Dan itu semua bermula dari satu malam sunyi di sebuah gua gelap di atas Jabal Nur. Kini saat kita membaca kembali kisah ini, ingatlah bahwa cahaya yang dibawa Rasulullah bukan hanya untuk masa lalu, tapi untuk kita juga. Untuk setiap jiwa yang merindukan kebenaran. Untuk setiap hati yang mencari makna. Karena saat dunia terasa gelap, cahaya itu tetap ada. Dan ia bersinar paling terang. Dari wahyu yang turun kepada seorang lelaki mulia di malam yang mengubah dunia selamanya.